Oh gitu, baik. Iya. Jadi malam ini kita akan membahas soal kesetaraan gender ya teman-teman ya. Uh, untuk sekedar apa namanya previewnya atau mungkin kalau buku namanya sinopsis ya, sinopsis atau nggak langsung apa namanya nggak langsung berbicara karena ternyata ibu saya juga pengen ikutan, masya Allah. Tapi nggak tahu beliau daftar apa enggak gitu. Cuma tadi saya sudah apa namanya WA pasien kalau misalnya ada aksi yang mungkin sekiranya belum daftar gitu, saya udah kasih linknya sih ke beliau gitu. Tadi bilang katanya tiba-tiba hilang gitu, nggak bisa masuk gitu. Saya bilang memang ada gangguan gitu. Terus tadi saya coba suruh masuk lagi, mudah-mudahan bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia bisa apa? Bisa tolong share materinya atau saya? Nah, ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bukan teman-teman ya, ini ada kakak sepupu saya juga, Mbak Mas sekalian, kakak-kakak ya, yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita mulai saja. Ini langsung ke slide yang kedua. Minta tolong, Mbak. Ya, ini kita langsung aja ke istilah kunci ya. Jadi kalau misalnya teman-teman diajak diskusi oleh siapapun, oleh dosen, oleh apa namanya orang tua atau siapapun lah gitu ya. Yang paling pertama perlu ditanyakan itu adalah definisinya, maksudnya apa gitu ya. Kayak kalau misalnya teman-teman berbicara soal feminisme gitu, nah feminisme ini yang dimaksud oleh si penanya apa gitu. Atau teman-teman sendiri nanti bisa berikan apa namanya pemahaman soal feminisme menurut teman-teman sendiri seperti apa dan gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya yang dari saya, ini berdasarkan dari buku-buku feminisme yang sudah pernah saya baca, gitu. Nah, feminisme ini adalah sebuah paham kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara wanita dan pria. Ini juga, oh ya, definisi ini saya ambil dari kamus tertua di Inggris, namanya Merriam-Webster. Teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Terus kemudian, nah ini feminisme sosialis dan liberal merupakan dua aliran yang apa namanya, yang menurut saya, menurut analisis saya selama ini ya, termasuk ketika saya menelaah buku-buku sejarah, koran-koran perempuan gitu ya, pada tahun 1900 mulai dari korannya apa Sunting Melayu itu siapa namanya? Ya, Sunting Melayu itu tahun 1914 sampai 1950-an. Nah, ini dua feminisme ini yang masuk ke Indonesia gitu. Yang paling pertama adalah feminisme sosialis ini gitu ya, atau feminisme Marxis gitu. Yang paling pertama masuk ke Indonesia gitu, aliran feminisme yang masuk ke Indonesia pertama kali. Nah, terus kemudian ada feminisme liberal. Nah, kalau menurut saya, menurut analisis saya, feminisme liberal ini masuk ke Indonesia pada zaman Orde Baru ya, pada zaman Orde Baru. Gitu. Kalau feminisme Marxis waktu itu yang mengusung aliran feminisme ini dari organisasi namanya Istri Sedar atau IS. Itu tahun 1930 ya. Nah, terus kemudian ada gender. Nah, ini paling penting nih. Makanya saya sebut di sini adalah istilah kunci gitu ya. Nah, gender ini merupakan jenis kelamin sosial yang dikonstruksi budaya, dia bersifat cair dan fleksibel,
Jadi soal bersifat cair dan fleksibel ini saya dapatkan dari salah satu aktivis LSM LGBT. Jadi waktu itu saya pernah ikut acaranya gitu ya, pernah ikut acaranya dan dia mendefinisikan gender itu seperti itu gitu. Jadi gender ini bersifat cair dan fleksibel. Nah, LGBT termasuk di dalam definisi ini. Nah, kenapa bersifat cair dan fleksibel? Nanti akan saya jelaskan. Next. Nah, sejarah feminisme tidak akan pernah terlepas dari sosok Mary Wollstonecraft, gitu ya. Ini kita bahas sejarah singkatnya dulu ya soal feminisme. Nah, jadi Mary Wollstonecraft ini dulunya jauh sebelum menulis Vindications of the Rights of Women gitu ya, atau pemulihan hak-hak perempuan gitu. Jadi beliau itu punya pengalaman apa ya, kena KDRT dari ayahnya gitu. Jadi ayahnya ini melakukan kekerasan gitu. Nggak cuman ke dia tapi juga ke ibunya gitu ya. Dan mereka sering berpindah-pindah rumah gitu si Mary ini. Ini kisahnya juga saya tulis di Instagram saya, nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih lengkapnya gitu ya, bisa nanti dilihat di sana. Nah, Mary Wollstonecraft ini merupakan foundernya feminisme liberal, makanya beliau disebut mother of feminism gitu ya, atau ibunya para feminis. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengaku feminis tapi nggak kenal dengan, bukan nggak kenal ya, kalau kenal kan lihat langsung, nggak tahu dengan sosok Mary Wollstonecraft ini, maka status feminismenya ini dipertanyakan. Nah, terus kemudian ya tadi udah menerbitkan buku berisi perlawanan penindasan perempuan dari masyarakat Barat gitu ya pada tahun 1792. Nah, itu pas Revolusi Prancis kalau tidak salah ingat. Nah, saat itu Mary sendiri tinggal di London, Inggris ya. Dan tahun berapa itu beliau bukan pindah, berkunjung ke Prancis, mengunjungi teman-temannya di sana gitu. Dan sempat ikut kalau sekarang istilahnya demo ya, gitu, bersama teman-teman perempuannya. Nah, terus kemudian tapi pada saat Mary Wollstonecraft hidup, feminisme ini belum ada gitu, istilahnya feminisme ini belum ada gitu, karena beliau sendiri memakai kata women's movement gitu ya, atau pergerakan perempuan ya. Nah, baru ketika pada tahun 1808 term feminisme ini ditemukan oleh seorang filsuf Prancis namanya Charles Fourier. Charles Fourier ini menggunakan feminisme untuk menggambarkan sosialisme utopis gitu ya. Nah, next. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau lihat tentang Mary Wollstonecraft ya, kisahnya memang sangat tragis kalau menurut saya. Jadi beliau bukan hanya dizolimi, tapi juga beliau pernah mencoba 3 kali bunuh diri, saking depresinya. Ya, nanti seperti apa, kenapa beliau sampai mencoba 3 kali bunuh diri, nanti bisa dibaca di Instagram saya. Soalnya kalau misalnya saya cerita nanti panjang. Termasuk soal Sultanah Safiyatuddin, nanti ini akan saya bahas ya. Nah, next. Nah, kemudian istilah kunci yang lain gitu ya, ini sebenarnya semacam bonus pembahasan. Karena waktu itu kan ketika saya diajukan tema oleh panitia gitu kan, maksudnya saya nggak ngebahas soal emansipasi, tapi karena emansipasi ini masih terkait dengan kesetaraan gender gitu ya, dan semacam metamorfosanya jadi dari sebelum kesetaraan gender kita itu mengalami fase emansipasi gitu ya. Nah, sebelum emansipasi di masyarakat Barat sendiri, bukan masyarakat Barat, feminisme Barat sendiri memakai kata
feminisme gitu ya, feminisme, terus kemudian sebelum feminisme itu women's movement gitu ya. Jadi kalau ditelusuri apa namanya metamorfosanya itu dari women's movement gitu, dan akhirnya nanti dari emansipasi terus kemudian berubah jadi kesetaraan gender gitu. Jadi dulu Indonesia itu nggak mengenal yang namanya kesetaraan gender gitu ya. Dulunya ini kapan? Dulunya ini pada saat penjajahan Belanda gitu. Jadi pada saat penjajahan Belanda sampai ke eranya Presiden Soekarno, Indonesia itu sendiri mengenal yang namanya emansipasi gitu. Jadi nggak mengenal yang namanya kesetaraan gender gitu. Kesetaraan gender pada waktu itu memang nggak dipakai dan nggak terdengar sama sekali. Ya kalau yang menurut apa namanya literatur yang saya cari selama ini ya di koran-koran perempuan gitu. Nah ini emansipasi merupakan persamaan hak antara wanita dan pria dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini dari saya ambil dari Merriam-Webster kalau nggak salah ingat definisinya emansipasi atau emancipation. Nah terus kemudian kenapa ada suffragette gitu ya? Jadi sejarah masuknya feminisme ke Indonesia itu tidak terlepas dari suffragettes. Jadi suffragettes ini merupakan pergerakan perempuannya feminisme Marxis pada waktu itu di Inggris abad ke kira-kira abad ke-19 ya sampai abad ke-20 gitu ya, 20 awal. Nah, waktu itu kan apa namanya memang belum masuk gitu ya, belum masuk ke Indonesia. Baru ketika Kartini membahas soal apa namanya emansipasi, nah itu feminisme udah mulai masuk tuh gitu. Jadi feminisme Indonesia itu masuk melalui dua cara. Yang pertama melalui pemikiran-pemikirannya Kartini. Memang Kartini pada awal-awalnya itu beliau terpengaruh dengan feminisme gitu ya. Meskipun pada akhirnya beliau menyadari bahwa peran perempuan itu sebagai ibu itu sangat penting gitu ya, nggak bisa dinafikan gitu. Makanya pendidikan untuk perempuan itu bagi Kartini sangat penting karena suatu saat dia akan menjadi sekolah untuk anak-anaknya. Itu tertulis jelas dalam suratnya. Kalau nanti teman-teman baca buku surat-surat Kartini dalam nota tak tertulis ya, itu kalau nggak salah bulan Oktober, saya lupa tahun berapa, itu ditulis untuk ke Nyonya Abendanon kalau nggak salah. Itu pemikirannya yang jarang terungkap di media-media sosial kita. Dan di kalangan teman-teman aktivis sendiri, pemikiran beliau soal kalau perempuan perempuan itu harus berpendidikan karena suatu saat akan menjadi sekolah untuk anak-anaknya itu memang jarang. Gitu ya. Nah, terus kemudian balik lagi ke soal suffragettes. Jadi suffragettes ini digerakkan oleh seorang feminis Marxis namanya Emily Pankhurst. Jadi sampai ada filmnya loh, kalau nggak salah itu tahun 2000 berapa ya? 2017 atau 2015 gitu. Pokoknya nanti teman-teman cari suffragettes movie. Nah, itu sejarah apa namanya? Sejarah pergerakan perempuannya feminis Marxis ya. Ada di situ. Dan itu digerakkan oleh Emmeline Pankhurst, kemudian diturunkan oleh anaknya Sylvia Pankhurst. Terus lanjut, next. Nah ini emansipasi. Yang pertama, definisi lainnya ya teman-teman, bebas dari kontrol, kekuatan, atau ikatan yang lain. Terus kemudian yang kedua, lepas dari tanggung jawab orang tua. Yang ketiga, bebas dari segala adat yang mengontrol. Next. Nah, ini dari Profesor Ais Kunarti, beliau pakar keluarga juga guru besar Institut Pertanian Bogor ya. Beliau mendefinisikan feminisme berakar dari kata feminin gitu. Nah, para feminis yang mengusung hal terkait feminitas, namun secara umum menganggap feminitas sebagai sumber penghambat perempuan untuk maju gitu ya. Sampai sekarang ada istilahnya malah ya toxic femininity ya. Yang saya nggak ngerti itu asalnya dari mana toxic femininity itu.
Ketika dunia feminin dinilai tidak berharga, namun dunia maskulin dinilai sebagai cermin kemajuan. Jadi, feminisme mengusung feminitas namun justru menegasikan dan menyalahkannya sebagai sumber relasi gender yang timpang. Gitu ya. Jadi, kalau menurut saya agak kontradiksi sebenarnya. Bukan agak kontradiksi, memang kontradiksi pergerakan feminisme ini gitu ya. Next. Nah, ini dia konsekuensi ketika kita menerima kata gender. Kenapa kata gender ini disebut-sebut oleh bukan hanya satu orang aktivis LGBT aja, tapi juga banyak yang pro LGBT menyebut gender itu cair dan sifatnya fleksibel, gitu ya. Nah, menurut budaya, menerima bahwa ada lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, aseksual, demiseksual, panseksual, selain laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus menerima bahwa ada LGBTQAPD, ya, atau LGBT++ kalau saya menyebutnya kalau kepanjangan. Nah, yang kedua, LGBT sebagai sesuatu yang normal, bukan penyimpangan yang harus diubah, apalagi menilainya sebagai kelainan dan penyakit sosial. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga, tidak mengapa jika kita merasa diri kita perempuan, padahal kita laki-laki. Secara biologis ya, kalau menurut mereka ya, jenis kelamin biologis, atau sebaliknya. Nah, terus kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan semakin sulit untuk dibedakan. Makanya ada salah satu saya pernah mendengar dari seseorang yang bertanya gitu ya terkait soal gender. Dia bilang dia mengakui kalau karena kata gender ini kok laki-laki dan perempuan itu semakin sulit untuk dibedakan gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini bedanya apa gitu ya? Apa cuman karena jenis kelamin biologis kah gitu kan ya? Jadi gara-gara kata gender ini kita jadi dirancukan pemikirannya, semakin nggak jelas. Nah, terus kemudian yang kelima, kita menjadi bingung karena dalam konsep gender mau LGBT atau bukan itu nggak ada bedanya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menerima gender, berarti kita harus mau menerima LGBT. Gitu. Sama halnya ketika kita mau menerima kesetaraan gender, gitu ya, berarti kita harus mengakui dan menerima kesetaraan LGBT. Karena gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga LGBT. Gitu. Ini kalau yang sekarang ya. Saya juga nggak paham kenapa jadinya akhirnya kesetaraan gender itu juga kesetaraan LGBT. Dan dan ini pergerakan global gitu ya, pergerakan global karena didukung oleh PBB gitu ya, didukung oleh PBB, terus kemudian PBB bagian perempuan atau UN Women gitu ya. Dan kalau dari umat Islam sendiri kita diserang dari kiri kanan gitu ya, kiri kanan depan belakang gitu, oleh kebijakan global ini. Nah, terus next. Nah, ini dia. Kata feminis, jika ada feminis yang menolak perilaku LGBT. Kan banyak tuh ya. Biasanya kalau yang saya lihat feminis yang menolak LGBT itu kebanyakan dari feminisme Islam gitu ya, feminisme Muslim atau feminis Muslim gitu ya. Mereka menolak LGBT, tapi ternyata dikomentari oleh feminis gitu ya. Ini bukan salah satu aja, tapi saya juga pernah dengar juga hal yang serupa dari teman saya yang dulunya pernah jadi feminis kemudian hijrah. Nah, si feminis ini bilang gini, aku bosen sama ciwi-ciwi yang bilang aku feminis tapi nggak mendukung LGBTIQ gitu ya. Terus, oh my God, apakah kamu mengira dengan ngomong begitu, kamu menjunjung tinggi kesetaraan? Baca lagi ya, apa itu feminisme? Lagian, kenapa pula kamu harus repot-repot berkata demikian? Kalau hetero ya hetero aja. Gak ada yang maksain kamu berpindah haluan jadi aneh kalau kamu bilang gak mendukung. Apanya gak didukung?
kamu nggak dukung orang berbagi kasih dan cinta, tapi mendukung orang untuk menebarkan kebencian. Nah, mereka selalu propagandanya gitu, menebarkan kebencian. Kalau misalnya kita nggak dukung LGBT, berarti kita menebarkan kebencian untuk LGBT. Padahal kita nggak menyerang secara fisik gitu ya. Karena setiap orang ya punya hak untuk nggak mendukung gitu. Apakah, ini dia bilang aneh gitu ya. Aneh, apakah feminisme yang kamu anut itu cuma buat kamu aja? Yang lain nggak boleh gitu? Nah, maksudnya LGBT juga boleh gitu untuk menganut feminisme gitu. Coba dipikir lagi, Jengsi, apalagi kalau buat konten feminis cuma buat bilang gender cuma ada dua gitu ya. Baca lagi Gih, jangan malu-maluin feminis lainnya gitu ya. Jadi pesimis lah sama masa depan feminis yang cuma kemakan jargon aja tapi menindas bau gitu ya. Jadi dia nyinyirin feminisme yang nggak mendukung apa namanya LGBT. Next. Nah kalau yang selanjutnya ini dari uh, orang yang saya kenal gitu ya, belum lama ini juga jadi teman saya juga gitu, teman satu tim. Nah ini saya menyebut dia itu pengakuan pengakuan mantan feminis yang sudah hijrah gitu. Nah ini bisa dibaca dari kanan ya. Nah, ini dia bilang, dia ngaku juga kalau feminisme itu memang dukung LGBT gitu ya, biar supaya yakin teman-teman. Herannya kok feminisme malah mendukung hal yang menyimpang agar menjadi rutinitas yang wajar ya. Ini apa namanya, nanti teman-teman bisa cari apa namanya tulisannya di linknya ya. Itu udah saya sertakan, sengaja nggak saya hilangkan. Ketika gue mengutarakan ketidaksetujuan terhadap LGBTQ, tapi gue juga menganut paham feminisme, banyak yang bilang gue tidak jadi feminis seutuhnya. Lah, bukannya ide feminisme itu awalnya hanya perjuangan hak wanita, bukan merambah keluar dari itu. Gak usah ngomong jadi golongan feminis radikal atau liberal dan kawan-kawannya dulu deh. Ini udah sampai tahap di mana feminis harus interseksionalis. Gak bisa asal comot isu kayak prasmanan. Nah, ini satu dari sekian banyak pengikut paham feminis yang menjadikan standar mereka sebuah logical fallacy. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini dia bilang, gue selamanya memerangi perilaku, pemikiran, gerakan, dan orientasi seks mereka. Tapi ya nggak serta-merta ketika bertemu salah satu di antara mereka, gue akan main tangan dong. Gitu. Jadi alasan gue tidak mendukung LGBTQ karena adanya perbenturan moral yang gue amati ketika komunitas ini muncul. Pertama, di circle gue banyak yang menjadi pelakon LGBTQ berangkat dari trauma psikologis dan psikis. Entah itu broken home, entah itu korban pelecehan seksual, dan sebagainya. Gue bersimpati dengan apa yang menimpa mereka, tapi gue tidak bisa melihat masa lalu tersebut sebagai pembenaran gitu ya, pembenaran atas apa yang sekarang mereka lakukan sekarang. Gitu. Nah, ini kata teman saya yang dulunya dia pernah jadi feminis kemudian hijrah gitu ya. Alhamdulillah. Next. Nah, ini kemudian bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sebenarnya sudah ada dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini sama-sama dalam Islam ya, sama-sama saling beramar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Sama-sama berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan memerangi kemungkaran. Ya, dan saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling tolong menolong gitu ya, ta'awun gitu ya. Nah, kalau dalam feminisme konsep ta'awun ini nggak ada gitu ya, saling tolong menolong. Oh, mungkin ada. Tapi saling tolong menolongnya dalam kemaksiatan. Next. Nah, ini kondisi muslimah dan perempuan barat zaman dulu ya. Jadi kalau misalnya kita buat perbandingan, ini sangat jauh. Gitu ya. Kenapa sangat jauh? Jadi ketika saya menelusuri apa namanya membaca bukunya Ragib Asirjani tentang sejarah peradaban Islam, terus kemudian baca bukunya
101 Inventions gitu ya. Saya kebetulan punya itu bukunya 101 Inventions sebagai salah satu sumber dari penulisan Sri Ilmuwan Muslimah. Gitu. Nah, ini Muslimah sudah mendapat hak pendidikan sejak abad ke-7 Masehi. Intinya setelah Islam lahir itu, bukan Islam lahir, Islam turun ke Mekah gitu ya. Kemudian perempuan itu dimuliakan gitu ya, langsung tinggi derajatnya. Karena kan pada waktu itu sebelum Islam datang, ketika masa jahiliyah, perempuan itu, terutama anak perempuan ya, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Nah, sedangkan perempuan Barat baru mendapat pendidikan, hak pendidikan itu pada abad, ini kalau nggak salah ingat ya, ke-19 Masehi. Jadi mereka perjuangannya lebih panjang daripada muslimah gitu ya. Nah, terus kemudian dalam pernikahan, nama seorang muslimah tetap bin bapaknya gitu ya, tetap bin ayahnya. Nah, sedangkan perempuan Barat pada waktu itu nama belakangnya berubah jadi nama suaminya. Kenapa? Kalau dalam konsep Barat, ketika seorang perempuan itu sudah menikah, maka dia menjadi milik suaminya. Nah, kalau dalam Islam kan enggak ya. Kalau dalam Islam ya, apa namanya, si perempuan itu tidak milik siapapun gitu. Ya kalau misalnya apa namanya, dia meninggal pun tetap pakai bin bapaknya, bin ayahnya gitu. Nah, tapi kan kalau kalau dalam konsep masyarakat Barat kan enggak seperti itu. Jadi ibaratnya kalau perempuan Barat gitu ya, itu dulunya seperti kayak properti. Gitu. Jadi ketika mereka sudah menikah, mereka sudah sepenuhnya milik apa namanya suaminya gitu, dan boleh diperlakukan apa aja gitu, walaupun itu semena-mena, walaupun itu menindas gitu ya. Makanya kan Mary Wollstonecraft sempat depresi tuh. Nah, terus kemudian yang ketiga, dalam Islam, seorang ayah tidak boleh mengambil harta anak perempuannya. Nah, itu harus seizin ya. Jadi si ayah ini ketika mengambil harta anak perempuannya itu harus izin. Gitu. Begitu pula suaminya kelak gitu ya. Jadi nggak boleh diutak-atik nih ya. Kalau misalnya si istrinya ini bekerja gitu ya, terus kemudian apa namanya, dia punya gaji sendiri gitu, nah ini suaminya nggak boleh ngutak-atik gitu. Kecuali kalau misalnya memang si istrinya ini mau sedekah gitu ya. Mau kalau misalnya memberikan gaji untuk keluarganya, maka si perempuan dalam Islam ini itu bernilai sedekah dan berpahala insya Allah. Nah, sedangkan harta perempuan Barat gitu ya, nah ini milik ayah dan suaminya gitu. Jadi dia tidak bisa memiliki sepeser pun. Makanya perempuan dalam masyarakat Barat pada waktu itu bukan hanya menuntut hak pendidikan, tapi juga mereka menuntut hak politik, hak ekonomi, semua hak itu mereka tuntut. Gitu. Karena mereka memang tidak mendapatkan hak itu. Nah, terus kemudian, nah ini soal hak politik, Muslimah sejak zaman Rasulullah sudah mendapatkan hak politik aktif. Sedangkan perempuan Barat baru mendapatkan hak politik sekira abad ke-20 Masehi. Itu pun baru hak memilih atau pasif. Nah, seperti apa? Kalau hak politik zaman Rasulullah itu jangan disamakan dengan sekarang ya. Maksudnya kayak hak memilih pemimpin atau presiden gitu ya. Tapi kalau misalnya hak politik muslimah zaman Rasulullah itu misalnya seperti baiat, jadi perempuan sama-sama ikut berbaiat, terus kemudian perempuan juga diperbolehkan untuk ikut berperang gitu ya, walaupun hukumnya nggak wajib, karena kewajiban perempuan itu lebih kepada misalnya merawat para tentara yang terluka, terus kemudian melindungi anak-anak mereka gitu ya, selagi suaminya itu ikut berperang, atau melindungi para lansia gitu ya, ayah ibunya yang sudah lansia seperti itu. Jadi berbagi peran antara laki-laki dan perempuan dalam Islam itu berbagi peran, ya, berbagi peran, saling tolong menolong. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, next. Nah ini kalau misalnya teman-teman sekarang ada yang dari sains ya, mungkin nanti suatu saat bisa meneliti tentang salah satu ilmuwan muslimah ini. Jadi saya ingin mencontohkan bahwa kan
saya itu sering mendengar ya, bahkan sampai saat ini, sering mendengar kayak gini, berterima kasihlah kepada feminis, karena kalau misal bukan karena feminis, kamu tidak akan sekolah. Gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah mendengar itu ya. Berterima kasihlah pada feminis, karena tanpa feminis, kamu tidak akan mendapatkan hak politik. Gitu. Berterima kasihlah kepada feminis, karena kalau tanpa peran feminis, kamu tidak akan tidak akan mendapat bukan hak pendidikan, hak ekonomi gitu ya, memiliki rumah sendiri gitu ya, atau memiliki upah gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu, dan ternyata di ilmuwan muslimah saya temukan banyak muslimah-muslimah yang luar biasa gitu ya, dan mereka ini di berbagai bidang gitu. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang matematika, terus kemudian ada yang di bidang sastra gitu ya, kaligrafi, terus kemudian dari Ibunda Aisyah juga ya radhiyallahu anha, itu beliau merupakan seorang muhadis yang meriwayatkan hadis terbanyak ketiga gitu ya. Sementara 4 lainnya itu adalah laki-laki. Nah, tapi Ibunda Aisyah meriwayatkan hadis bukan karena feminisme, melainkan karena Allah gitu niatnya ya. Niat dan motivasinya jadi beda gitu. Jadi bukan karena feminisme, melainkan karena Allah, karena memang beliau untuk ibadah gitu ya, diniatkan untuk ibadah. Sama halnya dengan para muslimah lainnya gitu ya, ilmuwan muslimah kita lainnya. Sementara saya juga pernah menemukan dalam bukunya Muhammad Akram Nadwi ada sekitar 8 ribuan muhadis perempuan gitu ya. Itu Masya Allah ya, luar biasa gitu pencapaian. Bukan pencapaian, maksudnya ternyata memang selama ini kita nggak tahu kalau ternyata banyak ilmuwan-ilmuwan muslimah yang yang mungkin kita belum mencarinya gitu, kita belum menggalinya. Nah, terus kemudian ada Maryam Al-Izliyah Al-Asturlabi, beliau merupakan pembuat astrolab. Terus kemudian ada Zubaidah binti Ja'far, istrinya Harun Al-Rashid. Beliau yang membangun bendungan gitu ya, atau waduk pada saat itu, dan membangun jalan dari Kufah ke Mekah, itu jalannya ribuan kilometer ya, ribuan kilometer jauhnya. Juga membangun pusat-pusat kebudayaan, hotel dan lain sebagainya di pinggir jalan itu ya. Jadi nggak cuma jalanan aja gitu. Nah, terus kemudian kita juga punya Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas tertua di dunia, bahkan itu masuk Guinness World of Record. Kampusnya namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Jadi teman-teman bisa cari sendiri gitu ya. Jadi saya pengen menunjukkan ketika saya menulis seri ilmuwan muslimah ini, walaupun untuk anak-anak, saya pengen menunjukkan kalian tidak usah berterima kasih kepada feminisme gitu. Ya karena dalam Islam sendiri gitu ya, muslimah ini sudah dimuliakan gitu. Sudah dimuliakan dan dapat hak pendidikan juga, dapat hak ekonomi juga, dapat hak politik juga gitu ya, Masya Allah, luar biasa gitu. Asalkan tahu hak dan kewajibannya gitu sebagai seorang perempuan. Next. Nah, di sini ini saya mengutip dari tulisan salah satu binaan saya. Jadi pada bulan kemarin Maret itu saya dan salah satu binaan saya di IMM BSKM namanya Nurul Mujtahidah, beliau ketua bidang Imawatinya IMM BSKM itu menulis, saya dan dia menulis tentang feminisme dalam pandangan Muhammadiyah gitu. Jadi ini tulisannya saya kutip dari tulisannya gitu. Jadi kita kolaborasi tulisan gitu ya. Nah, di sini menurut Profesor Yunahar Ilyas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan berarti kesamaan dalam segala hal. Segala perbedaan biologis dan fisiologis antara kedua jenis kelamin itu tentulah juga menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan yang bersifat fungsional. Misalnya, siklus reproduksi yang dialami kaum perempuan
tentu akan memengaruhi fungsi dan peran perempuan dalam kehidupan, baik peran dalam keluarga, apalagi peran di masyarakat. Jadi perbedaan peran laki-laki perempuan hanyalah perbedaan fungsional, bukan esensial sehingga tidak berpengaruh kepada prinsip kesetaraan. Ini bentar lagi mati ya. Baik, ini mau dilanjutkan atau kita nunggu link yang baru? Mbak Panitia? Sebentar saja, sepertinya habis ini mati linknya, tapi ya, boleh jenengan lanjutkan sedikit dulu, nggak apa-apa. Oh gitu, lanjutkan aja ya. Oh iya, Nurulnya ada di sini sekarang, alhamdulillah. Next, lanjut. Nah, sekarang setelah Profesor Yunahar Ilyas, kita ke Buya Hamka. Jadi ini diambil dari tesis saya tentang partisipasi politik perempuan menurut pandangannya Buya Hamka gitu ya. Jadi dalam tafsir Al-Azhar Juz 2, laki-laki dan perempuan juga mendapatkan beban yang sama dalam hal keimanan, ibadah, menjalankan amal solih, muamalah, dan pergaulan hidup gitu ya. Nah, Buya Hamka mencontohkan, misalnya Rasulullah membaiat perempuan sebagaimana laki-laki dibaiat. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Ini termasuk hak politiknya muslimah pada zamannya Rasulullah. Jadi saat terjadi perang, para perempuan juga ikut serta dibawa pergi para laki-laki yang berjihad ke medan perang. Insya Allah. Ya, takutnya ya. Oke, siap. Takutnya yang lain putus-putus atau gimana gitu ya. Ya. Next, selanjutnya. Karena ini tadi udah. Nah, ini kita sekarang ke Sultanah Safiatuddin. Gitu ya. Jadi Sultanah Safiatuddin ini masuk ke dalam tesis saya juga, gitu, masuk dalam objek penelitian saya juga, walaupun penelitiannya bukan penelitian langsung ke lapangan ya, tapi penelitian literatur atau pustaka. Dan saya juga sempat diskusi juga dengan teman-teman Aceh saya yang mereka bukan interest ya, memang peneliti sejarah gitu, peneliti sejarah Aceh. Nah, jadi Sultanah Safiatuddin ini beliau bukan hanya sultanah pertama di Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17, tapi beliau juga yang saya kagumi dari beliau itu beliau tidak menuntut kesetaraan gender gitu ya. Jadi beliau tidak serta-merta langsung meminta untuk dipilih gitu, meminta ayahnya untuk agar beliau menjadi pemimpin gitu ya. Enggak seperti itu gitu. Jadi beliau ini menggantikan sang ayah, Sultan Iskandar Muda sejak tahun 1641 sampai 1675. Itu 34 tahun ya lamanya ya beliau memimpin ya, Masya Allah ya, memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Lebih lama berapa tahun tuh dari Orde Barunya Presiden Soeharto. Jadi syariat Islam itu terlaksana di bawah pemerintahannya beliau gitu. Jadi bukan hanya di bawah pemerintahannya beliau sih, tapi pemerintahan kerajaan Aceh sebelumnya juga pakai syariat Islam gitu. Sampai ke kerajaan Samudra Pasai ya, kalau kita mau mundur itu juga pakai syariat Islam. Gitu. Nah, beliau ini salah satu kebijakannya yang paling menarik adalah banyak mendorong para ulama untuk menulis kitab gitu. Sehingga ilmu pengetahuan itu sangat hidup pada masanya Sultanah Safiatuddin saat beliau menjadi sultanah ya atau pemimpin negara gitu. Dan beliau juga tidak serta-merta langsung jadi pemimpin pada saat itu. Tapi beliau menjadi pemimpin karena pada waktu itu memang tidak ada lagi yang bisa menggantikan ayahnya gitu ya untuk memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Sementara pada waktu itu pada masa beliau hidup itu beliau ini kan dua bersaudara ya. Jadi beliau punya saudara laki-laki, entah itu kakaknya apa adiknya gitu. Nah, tadinya saudara laki-lakinya ini sudah sudah diharapkan lagi ya, dan memang mau ditunjuk gitu ya
sebagai sultan menggantikan sang ayah Sultan Iskandar Muda. Tadinya mau dipilih sebagai sultan, ternyata qadarullah gitu, saudara laki-lakinya ini melakukan semacam pelanggaran besar gitu ya, pelanggaran besar sampai membuat ayahnya malu gitu, berbuat asusila misalnya, kalau pelanggaran besarnya itu gitu, berbuat asusila lah gitu. Sampai akhirnya saudara laki-lakinya ini dihukum mati oleh Sultan Iskandar Muda gitu, oleh ayahnya sendiri, karena tidak ada satupun yang berani waktu itu menghukum anak sultan, sampai algojonya aja nggak mau gitu ya, saking saking mereka tuh segan gitulah. Jadi akhirnya terpaksa Sultan Iskandar Muda sendiri yang menghukum mati anak lelakinya ini gitu, yang tadinya diharapkan untuk menjadi pengganti beliau gitu. Dan akhirnya setelah saudara lelakinya Sultanah Safiyatuddin ini meninggal gitu, para ulama pada saat itu termasuk kodi atau hakim itu mereka bermusyawarah tuh gitu. Jadi nggak langsung nggak langsung Sultanah Safiyatuddin naik, nggak gitu. Jadi ada sistem musyawarahnya juga gitu, walaupun sistemnya monarki ya gitu. Musyawarah juga siapa yang nantinya akan meneruskan kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda, dan ternyata alhamdulillah si Sultanah Safiyatuddin ini yang menggantikan sang ayah gitu. Dan selain kebijakannya mendorong para ulama, beliau juga membuat rumah perlindungan untuk para perempuan yang bercerai dari suaminya gitu ya. Masya Allah ya, kebijakannya kayak gitu. Kalau dalam Islam itu namanya dukhon gitu ya, dukhon. Ya, dukhon kalau nggak salah. Jadi rumah perlindungan untuk para perempuan yang bercerai dari suaminya ini sengaja dibuat oleh beliau karena beliau melihat banyak perempuan yang setelah bercerai dari suaminya ternyata terlunta-lunta gitu ya, terlunta-lunta, terus kemudian semacam terlantar gitu, tidak punya lagi tempat tinggal, apalagi kalau misalnya orang tuanya tuh udah nggak ada gitu, atau mereka nggak punya keluarga lagi, nggak punya siapa-siapa lagi gitu lah ya. Jadi seperti itu, beliau membuat rumah perlindungan gitu untuk para perempuan yang bercerai dari suaminya dan mungkin semacam ditelantarkan gitu ya setelah bercerai gitu. Padahal kalau dalam Islam kan kita sekarang para mantan suami harus tetap membayar gitu lah ya, membayar mantan istrinya, memberikan gaji gitu lah ya, membiayai hidup. Sebenarnya dalam Islam juga seperti itu gitu. Nah, terus kemudian next selanjutnya. Nah, ini dari Siti Munjiah. Jadi Siti Munjiah ini merupakan waktu itu sebelum beliau jadi ketua Aisyah ya, beliau masih jadi pengurus Aisyah. Beliau ikut Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, itu KPI pertama tahun 1928 di Mataram gitu ya. Tapi jangan salah, Mataram ini bukan Nusa Tenggara Barat ya, tapi Mataram Yogyakarta. Gitu. Karena Yogyakarta itu kan dulunya basis kerajaan Mataram Islam ya, maupun Mataram Hindu. Nah, makanya Yogyakarta dulu namanya adalah Mataram. Gitu. Nah, pada saat itu, nah Aisyah kan juga berdirinya di Yogyakarta ya, di Mataram ya. Nah, beliau berpidato. Judul pidatonya ini akhirnya dibuat jadi tulisan juga, judulnya Derajat Perempuan. Nah, beliau dalam tulisannya Derajat Perempuan justru mengkritik kesetaraan gender. Gitu. Nah, ini kaum perempuan itu berpikir bahwa yang menyebabkan haknya hina dina itu lantaran dari bodoh. Baiklah, sekarang kami bergerak maju mencari pengetahuan dengan bersekolah, dan bahwasanya perempuan itu sama saja dengan haknya lelaki. Dengan keadaan yang demikian itu, maka tercapailah maksudnya menuntut pengetahuan itu. Dan sungguh benar, perempuan zaman sekarang banyak yang pandai-pandai lantaran dari belajar di sekolah-sekolah. Hanya sayang sekali bahwa mereka itu tidak dapat menggunakan kepandaiannya itu dengan sepertinya. Malah,
kelebihan dari batasnya. Jadi sudah melebihi batas lah kalau menurut Siti Munjiah ya. Nah, boleh jadi hal ini tersebab dari kepayahan-kepayahan hidupnya. Lantas dapat senjata untuk menjadi penawar. Nah, kemajuan perempuan pada akhir-akhir ini sudah melebihi dari kodratnya. Ini kritik Siti Munjiah ya. Takkan bertemu dengan sifat keperempuanannya, sebagian dari kemajuannya itu, maka mereka lantas bekerja ada di pabrik, menjalankan spur. Spur itu apa ya? Semacam mungkin kendaraan ya, spur ya. Oh, kereta api, spur. Sepur ya, kalau bahasa Jawa ya, spur ya. Kan dari bahasa Belanda ya, serapan. Terus kemudian motor terbang ini maksudnya mungkin semacam pesawat atau helikopter gitu ya, dan lain-lain. Malah ada yang menjadi kampiun gelut. Kampiun gelut itu kalau sekarang perempuan juga ikut menjadi kayak penggulat gitulah, ya. Gontokan itu mungkin semacam kalau sekarang tinju ya, hingga menyeberang lautan akan mencari tandingnya gitu. Dengan begitu, maka sudah barang tentu badannya kentara keras-keras dan ototnya pun melotot dengan sendirinya. Melotot ini maksudnya timbul ya, jadi berotot gitulah ya perempuan. Nah, dalam pada ia mencari tanding itu maksudnya mencari uang semata-mata. Jadi tujuannya perempuan bekerja itu bukan untuk ibadah, tapi untuk mencari dunia gitu ya, atau mencari uang. Nah, ini kritik dari Siti Munjiah dalam tulisannya Derajat Perempuan. Justru mengkritik kesetaraan gender ya, atau emansipasi gitu ya pada saat itu. Nah, next. Nah, ini zaman dulu perempuan, khususnya perempuan Indonesia ya, tidak mendapatkan haknya itu karena yang pertama ada berbagai faktor sebenarnya teman-teman. Nah, ini kalau menurut analisis saya dan apa namanya dari literatur sejarah yang saya baca, termasuk koran-koran perempuan, yang pertama itu karena kolonialisme. Jadi yang pertama aturan pemerintah Belanda bahwa syarat masuk sekolah wajib bisa bahasa Belanda. Nah, selain wajib bisa bahasa Belanda, Belanda itu ternyata rupanya licik gitu ya, nggak pengen kaum pribumi itu maju gitu ya. Kaum pribumi ini bisa laki-laki atau perempuan, tapi pada waktu itu memang yang menjadi keistimewaan adalah laki-laki dan perempuan bangsawan yang hanya bisa sekolah gitu. Nah, jadi Belanda itu sengaja mensyaratkan hanya laki-laki dan perempuan bangsawan lah yang bisa sekolah gitu. Termasuk ketika saya baca buku biografinya Bu Dewi Sartika, jadi di situ disebutkan bahwa Belanda semacam memberikan kayak apa ya, memberi semacam uang masuk sekolah kalau sekarang. Gitu. Jadi uang masuk sekolahnya itu mahal banget gitu ya. Mungkin kalau sekarang mungkin berbelas atau berpuluh-puluh juta ya. Jadi sengaja supaya bangsa Indonesia itu nggak maju gitu. Emang licik ya. Nah, terus kemudian yang kedua karena feodalisme. Jadi feodalisme yang didukung kolonialisme melahirkan diskriminasi luar biasa khususnya untuk perempuan Jawa. Nah, itu termasuk kalau misalnya teman-teman baca surat-suratnya Kartini itu ya. Jadi bacanya jangan setengah-setengah gitu ya, bacanya sampai selesai gitu ya. Surat-suratnya itu memang kalau kita baca karena mungkin tulisannya itu tulisan zaman dulu ya, walaupun udah ejaannya sekarang menurut Bu Ebi gitu udah disempurnakan lah ya, tapi kalau misalnya kita baca surat-suratnya mungkin kita akan agak ngantuk gitu lah ya, karena Kartini itu kalau saya baca dari surat-suratnya beliau itu sangat detail gitu ya. Segala hal itu diceritakan oleh beliau, pemandangan atau beliau lagi ngapain gitu ya. Terus beliau habis ini ngapain gitu. Terus kemudian beliau baca buku juga diceritakan seperti apa buku yang beliau baca gitu ya. Terus keadaan sekitar rumahnya. Pokoknya detail banget. Nah, terus kemudian yang ketiga karena adat. Jadi jika Islam membolehkan perempuan menuntut ilmu, lain halnya adat. Jadi seperti yang dialami muslimah kauman pada saat itu
itu, Muslimah Kauman Jogja ya maksudnya ya. Karena Kauman ini kan juga ada di Jawa Timur ternyata. Setelah saya pernah ke Malang waktu itu sama suami, saya menemukan kampung Kauman gitu kan. Mas kok ada kampung Kauman gitu ya. Iya emang kamu pikir kampung Kauman itu di Jogja aja gitu kan ya. Saya pikir Kauman itu cuma ada di Jogja gitu, nggak ngerti. Ternyata Kauman itu juga ada di Malang gitu ya, ada di bagian Jawa lainnya gitu ya, selain Jogja. Jadi seperti yang dialami Muslimah Kauman Jogja pada saat itu gitu. Jadi makanya Kiai Ahmad Dahlan gitu ya, semacam dengan gerakan Muhammadiyahnya itu melakukan pembaruan. Jadi ini jangan samakan dengan Islam ya, maksudnya jika ada adat yang seperti demikian. Next. Nah ini bagaimana adab laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kita sudah membicarakan soal fitrahnya perempuan ya, walaupun nggak banyak gitu ya, karena waktu kita singkat. Nah ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi haknya seorang anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, atas orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik. Jadi ini dalilnya teman-teman, dalil paling dasar soal adab gitu ya. Jadi adab ini sangat penting selain akidah gitu ya untuk ditanamkan kepada seorang anak. Kalau misalnya kita jadi orang tua suatu saat nanti ya. Ini hadis riwayat Baihaqi gitu. Jadi maupun anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka sama-sama harus mendapatkan nama yang baik, pengasuhan yang baik, dan adab yang baik dari orang tuanya. Gitu. Nah, terus next. Nah, ini saya ambil dari slide saya tentang sejarah jilbab. Jadi waktu itu saya pernah mengisi kajian untuk IMM UGM ya, teman-teman Imawati UGM lah ya. Kita bahas tentang sejarah jilbab itu sendiri. Nah, ini terkait dengan masalah adab gitu ya, terutama adab berpakaian. Jadi dalam Islam itu sama gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan itu adab berpakaiannya adalah sama-sama menutup aurat. Nah, cuman yang berbeda adalah auratnya laki-laki dengan perempuan itu kan tidak sama ya. Jadi auratnya laki-laki itu dari atas pusar ya, dari pusar sampai atas lutut ya. Kalau misalnya saya koreksi kalau misalnya saya salah mohon dikoreksi. Nah, terus kemudian auratnya perempuan itu adalah seluruh tubuhnya kecuali tangan dan muka. Tapi ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa kaki itu bukan merupakan aurat gitu ya. Ini wallahu alam. Saya lupa ini ulama mana, cuman kalau untuk yang kalau Imam Syafi'i itu malah mewajibkan cadar gitu ya, Imam Syafi'i ya. Nah, jadi ada berpakaian dalam Islam itu ya antara laki-laki dan perempuan sama-sama harus menutup aurat. Nah, sejarah dari awal pakaian ini adalah berasal dari Nabi Adam pada waktu itu alaihi salam. Jadi mereka tetap berpakaian loh teman-teman gitu. Tapi pakaiannya beda gitu ya. Karena mereka waktu itu masih sama-sama di surga, jadi pakaiannya adalah nur gitu ya atau cahaya. Baru setelah turun ke bumi, bukan turun ke bumi, setelah memakan buah terlarang. Setelah memakan buah terlarang itu, barulah mereka menutupi tubuhnya dengan daun-daun surga atau daun dari pohon tin. Ini saya ambil dari kitab Adabul Mara'afil Islamnya Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Teman-teman mungkin bisa baca ya tafsir selengkapnya seperti apa. Di situ ada di Adabul Mara'afil Islam. Nah, terus next. Nah, ini juga nih teman-teman. Selain adab berpakaian, kita juga antara laki-laki dan perempuan itu juga ada yang namanya adab memandang, gitu ya. Adab memandang. Terutama, jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama mereka harus menahan pandangan. Jadi bukan cuma laki-laki aja nih teman-teman, gitu ya. Nah, kenapa harus menahan pandangan? Karena pandangan mata sangat besar peranannya dalam kejahatan. Kejahatan apapun ya teman-teman.
Terutama kalau yang sekarang ini adalah kejahatan seksual ya. Kejahatan seksual berawal dari pandangan gitu ya. Pandangan misalnya pandangan karena dia sering melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, misalnya pornografi gitu ya, dan akhirnya dia menjadi adiksi ya atau kecanduan gitu ya. Karena dia kecanduan, dia harus semacam ada pelampiasan gitu ya, melampiaskan, dan akhirnya dia melampiaskan ke anak di bawah umur gitu ya, nauzubillah min dzalik, ke balita, seperti yang kasus udah gitu ya, dan ada salah satu kasus yang apa kejahatan seksual dan akhirnya dalam sejarah itu hukuman kebiri pertama ya di daerah Sidoarjo ya kalau nggak salah ya, itu diputuskan oleh pengadilan Surabaya gitu ya. Nah itu awalnya karena dia sering melihat pornografi gitu. Karena sering melihat pornografi, akhirnya dia jadi kecanduan. Karena kecanduan, akhirnya dia ingin melampiaskan. Karena dia tidak ada pelampiasannya ke orang dewasa, maka dia melampiaskannya ke anak-anak kecil. Nah, ini bagaimana dalam Islam antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus menjaga pandangan, gitu ya, atau menahan pandangannya. Menahan pandangan di sini bukan berarti kita harus nunduk terus ya ketika ngelihat orang gitu ya, kita nggak mau ngelihat matanya gitu ya, nanti lama-lama nabrak. Nggak seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika contohnya yang perempuan ya, ketika misalnya kita melihat kalau sekarang ini idola-idola ciwi-ciwi, misalnya salah satu anggota BTS ya, Jungkook. Kalau misalnya ngeliat Jungkook gitu ya, kan kita kalau ngefans biasanya kan suka heboh sendiri itu ya, atau mungkin Siwonnya Super Junior gitu ya. Arminesia, saya bukan Army loh. Ini saya cuma sekedar tahu. Arminesia, ya, oh Arminesia mungkin ya kalau di Indonesia namanya ya. Arminesia, iya. Nah, kalau misalnya ciwi-ciwi ini ngelihat Jungkooknya BTS atau Siwonnya Super Junior gitu ya, wah kan mereka histeris tuh, langsung heboh gitu ya. Nah, kalau misalnya kita para muslimah gitu ya, kalau misalnya kita sudah paham ilmunya, kita harus menjaga pandangan tuh, gitu ya. Kalau kita nggak menjaga pandangan atau menahan pandangan, nanti bakal aneh-aneh gitu ya. Bakal aneh-aneh misalnya mungkin ada juga yang sampai ke bawah mimpi nikah sama Jungkook gitu ya, saking fansnya gitu. Bisa jadi ya, atau mungkin ada hal-hal negatif lainnya yang malah uh, membawa kemudorotan gitu ya. Nah itu efek apa namanya kalau misalnya kita tidak menjaga pandangan gitu atau menahan pandangan. Atau yang paling parah gitu teman-teman, bisa lihat ke, jadi waktu itu, ini saya sering banget nih, kalau misalnya setiap ada kajian-kajian kemuslimahan, saya sering ngebawa kasus ini. Gitu. Karena ini jadi otokritik kita bersama gitu ya. Waktu ada SEA Games tahun 2018, SEA Games apa Asian Games ya. Jadi salah satu pebulu tangkis waktu itu, Christian Jonathan Christie, ya, atau Jojo ya, atau Jojo. Nah, pada saat itu, beliau kan melakukan selebrasi kemenangan ya. Yang namanya atlet melakukan selebrasi kemenangan nggak cuma pebulu tangkis tapi juga pesepak bola kalau saya perhatikan ya, karena saya apa namanya kadang suka nonton sepak bola juga itu sama pernah sama suami nemenin suami kalau sekarang. Nah itu kan mereka kalau melakukan selebrasi kemenangan kan pasti panjang dada gitu ya. Nah tapi ketika si Jojo ini melakukan selebrasi kemenangan dengan telanjang dada gitu, wah cewek-cewek itu langsung pada heboh dan mereka salah fokus gitu. Dan pada akhirnya salah fokus ini menyebabkan pelecehan seksual kepada Jojo gitu ya, atau seksual harassment. Jadi nggak cuma laki-laki aja nih teman-teman yang melakukan pelecehan seksual, tapi perempuan juga gitu ya. Perempuan juga bisa melakukan pelecehan seksual. Tapi sayangnya oleh para feminis pada saat itu gitu ya, saya baca waktu itu di Tirto, di media Tirto, ketika perempuan
salah fokus gitulah ya. Saya tidak usah menyebutkan salah fokusnya apa, tapi mungkin teman-teman udah tahu juga gitu ya salah fokusnya kemana. Nah, ketika mereka salah fokus itu oleh para feminis kita itu tidak dianggap sebagai suatu pelecehan seksual, tapi itu dianggap sebagai sebuah ekspresi seksual. Lain halnya kalau misalnya laki-laki yang begitu ya ke perempuan, itu masuk ke pelecehan seksual oleh feminis. Jadi apa ya, nggak fair gitu ya, semacam nggak fair gitu. Padahal pelecehan seksual maupun kejahatan seksual tidak memandang jenis kelamin gitu ya, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Baik laki-laki atau perempuan bisa jadi korban, baik laki-laki atau perempuan bisa jadi pelaku. Pelaku kejahatan, mau kejahatan seksual, mau itu pencurian gitu ya, mau ya pokoknya kejahatan yang lainnya lah. Jadi balik lagi dalam surat An-Nur ayat 31, adabnya nih ya, adab soal ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan, perintah menahan pandangan disebutkan lebih dahulu dari perintah menjaga kemaluan. Jadi dari benar tuh ya kayaknya dari mata turun ke hati gitu ya. Dari mata turun jadi syahwat gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Next. Nah, ini beda feminisme dan Islam. Jadi ini sengaja saya bandingkan, saya buat komparasi ya untuk memudahkan teman-teman sendiri mengklasifikasi, membuat perbedaan antara feminisme dan Islam. Tapi nanti teman-teman bisa buat sendiri perbedaan-perbedaannya apa yang selain saya sebutkan gitu ya. Nah, ini yang pertama, kalau dalam feminisme, tugas rumah tangga atau domestik merupakan penindasan pada perempuan atau merupakan diskriminasi untuk perempuan gitu ya. Nah, terus kemudian kejahatan selalu dilakukan laki-laki atau masyarakat laki-laki dan perempuan yang selalu jadi korban. Jadi frameworknya di situ. Nah, terus kemudian laki-laki dan perempuan harus setara di semua bidang, gitu. Dalam segala aspek, di semua aspek. Nah, terus kemudian mereka punya jargon juga nih. My body is my rights. My body is my authority. Nah, ini punya konsekuensi tersendiri. Nanti konsekuensinya kalau dalam Islam beda lagi. Bukan my body is my rights gitu ya. Atau bukan my body is my authority. Nah, terus kemudian feminisme juga menyetujui pornografi. Terutama feminisme aliran liberal gitu ya. Kalaupun melarang gitu ya, kalaupun ada feminisme yang melarang, alasannya karena eksploitasi tubuh perempuan. Nah, terus kemudian selanjutnya membolehkan untuk child free atau tanpa anak gitu ya. Misalnya teman-teman nikah nih, terus kemudian memutuskan udah deh nggak usah punya anak aja ya gitu. Walau tanpa alasan sekalipun. Nah, ini feminisme kalau misalnya apa namanya nikah nggak punya anak gitu ya. Tapi kalau dalam Islam beda lagi. Nah, terus kemudian mereka juga membolehkan LGBT dan menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Nah, terus kemudian yang terakhir, hubungan seks di luar nikah merupakan ruang privat gitu ya. Mbak Rifah atau Mbak siapa ya yang megang slide? Iya, next selanjutnya. Nah, ini bagian Islamnya. Jadi kalau dalam Islam, tugas domestik ialah tugas suami, ya. Namun jika istri mengerjakan semuanya dengan ikhlas, maka akan berbuah pahala. Nanti mungkin teman-teman bisa baca bukunya Ustadz Ahmad Sarwat. Judulnya itu menarik ya. Judulnya itu Istri Bukan Pembantu. Jadi memang kalau menurut Imam Syafi'i,
tugas domestik ini sebenarnya tugas suami gitu. Tapi kalau misalnya istri mengerjakan semuanya dengan ikhlas, maka akan berbuah pahala gitu. Tapi kalau dalam Islam kan konsepnya tolong menolong. Jadi maksudnya nggak semuanya dilakukan suami dan nggak semuanya dilakukan istri gitu ya. Jadi bersama-sama saling bergotong royong. Nah, terus kemudian dalam Islam, laki-laki dan perempuan bisa jadi pelaku dan korban kejahatan. Gitu. Jadi nggak memandang harus selalu perempuan yang jadi korban, kemudian laki-laki terus yang jadi pelaku, gitu ya. Nah, terus ada hak dan kewajiban. Jadi tidak bisa menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Jadi ibaratnya kalau dalam Islam itu kan dua-duanya nih ya harus dipenuhi, ada hak dan kewajiban. Ibaratnya kalau misalnya kita menuntut hak tapi nggak mau memenuhi kewajiban, kayak misalnya kita punya motor tapi nggak mau bayar pajak, gitu ya. Nah itu kan bermasalah tuh ya. Sedangkan bayar pajak itu kan kewajiban ya. Ibaratnya seperti itu. Nah kalau dalam feminisme itu kan nggak ada hak dan kewajiban. Jadi ya udah nutut hak aja gitu. Jadi kalau misalnya haknya udah terpenuhi ya udah baru kewajibannya dilaksanakan. Tapi kan kalau dalam Islam tidak seperti itu gitu. Nah, terus kemudian, nah ini konsep dari, kalau dari konsep feminisme itu kan my body is my rights ya. Nah, kalau dalam Islam, tubuhmu atau tubuh kita, baik laki-laki maupun perempuan, adalah amanah dari Allah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan my body is my authority, tubuhku adalah otoritasku gitu ya. Itu salah besar gitu. Tubuh kita bukan milik kita gitu ya. Intinya kalau Allah bilang mungkin siapa lu gitu ya. Saya seperti itu. Siapa lu gitu. Ya karena kan tubuh kita milik Allah gitu kan ya. Kita cuman ibaratnya ya kita cuma numpang gitu di dunia ini gitu. Karena kita akan kembali pada Allah. Nah, terus kemudian dalam Islam ini melarang pornografi gitu ya. Dan melarang pornografinya itu bukan karena pornografi itu mengeksploitasi tubuh perempuan, tapi karena pornografi itu membuat kita melihat hal yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Nah, seperti tadi soal kejahatan yang berasal dari pandangan mata gitu ya. Nah, ini termasuk pornografi juga di situ gitu. Kejahatan yang berasal dari pandangan mata yang tidak dijaga. Nah, terus kemudian soal child free, kalau dalam Islam berketurunan adalah fitrah. Dan child free itu kalau dalam Islam melawan fitrah. Saya sudah tanyakan juga ini kepada siapa namanya? Pak Asrul dari Rumah Tarjih. Jadi beliau di Jogja ini mendirikan Rumah Tarjih. Beliau ini juga orang Muhammadiyah juga gitu. Jadi ketika saya menanyakan soal child free ini ke beliau, beliau bilang kalau dalam Islam child free itu melawan fitrah gitu. Melawan fitrah dalam Islam. Jadi fitrahnya Islam itu setiap manusia adalah berketurunan. Kalaupun misalnya dia susah, maka dia harus berusaha berikhtiar kayak Nabi Ibrahim gitu ya alaihi salam atau Nabi Zakaria alaihi salam gitu. Nah, terus kemudian Islam juga melarang perilaku LGBT karena menimbulkan kerusakan. Kerusakannya bukan hanya penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual, tapi juga bisa menurunkan populasi manusia. Gitu. Jadi seperti itu. Karena dan bukan hanya menurunkan populasi manusia, kalau misalnya mereka melakukan uh, penyewaan rahim gitu ya, melakukan penyewaan rahim kepada seorang perempuan, kan ada tuh beberapa pasangan LGBT yang mereka tetap pengen punya anak gitu ya, dan akhirnya mereka memilih jalan untuk menyewa rahim perempuan. Aduh, itu saya nggak bisa ngebayangin itu, menyewa rahim seorang perempuan dan nanti ya jadi nggak jelas gitu ya, maksudnya itu keturunannya siapa gitu ya. Jadi si perempuan ini dibayar oleh pasangan LGBT untuk untuk melahirkan gitu. Jadi seperti itu.
Terus kemudian nggak cuman penyewaan rahim, tapi juga ada di sana bank sperma gitu ya. Bank sperma, dan akhirnya keturunannya jadi nggak jelas itu keturunannya siapa. Nah kalau dalam Islam kan nggak begitu. Kalau dalam Islam kan apa namanya, kita harus jelas nih ayahnya ini siapa, binnya ini siapa gitu ya. Karena kalau suatu saat nanti akan meninggal atau akan menikah, itu kan penting ya, dicari siapa walinya, siapa bapaknya gitu ya, untuk menikahkan. Nah, terus kemudian yang terakhir, hubungan seks di luar nikah bukan ruang private, apalagi jika berdampak pada pasangan. Berdampak di sini maksudnya misalnya suami atau istrinya suka jajan di luar gitu ya, jajan dalam tanda kutip. Nah, itu akan berdampak nantinya. Misalnya dia kena HIV/AIDS. Nah, apakah para feminis ini masih tetap akan mengatakan itu adalah ruang privat ketika misalnya ada istri yang sudah kena HIV/AIDS dan kemudian menurun ke anak mereka? Itu sungguh kasihan. Nah, apakah kita nggak boleh ikut campur kalau sudah begini, gitu kan ya, kalau sudah kena HIV/AIDS atau kena infeksi menular seksual lainnya, gitu. Nah, next. Nah, ini kita beralih ke apa namanya, praksisnya gitu ya, implementasi dari kesetaraan gender itu sendiri kalau di Barat gimana sih gitu ya. Nah, kalau di Barat kita bisa berkaca pada Swedia, negara Swedia. Jadi negara Swedia ini sudah lama menerapkan kesetaraan gender. Jadi mereka sudah 30 tahun ya merestrukturisasi keluarga. Tapi sayangnya, bukan sayangnya ya, tapi kesetaraan gender yang diinginkan tidak pernah tercapai. Gitu. Misalnya, salah satunya dalam upah atau gaji yang sama, dan hingga kini masih mereka alami. Maksudnya upah yang apa tidak sama gitu ya maksudnya ya, bukan nggak sama, ini saya salah ketik. Jadi ada kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, sebagian dapat dijelaskan karena perbedaan profesi, sektor, posisi, pengalaman kerja, dan usia. Jadi kan nggak mungkin ya kita menuntut apa namanya gaji yang sama, sementara pengalaman kita masih belum ada gitu ya. Kan nggak mungkin dong apa namanya kita menuntut gaji yang sama dengan orang yang udah berpengalaman, ya kan? Atau mungkin dari segi pendidikan gitu ya, dari segi pendidikan kalau di kita itu kan masih memandang juga dari segi pendidikan gitu kan, nggak mungkin dia pendidikannya misalnya cuma D1 lalu disamakan gajinya dengan yang S1 gitu. Nah itu juga nggak mungkin tuh, jadi seperti itu. Tapi kalau dalam feminis upah itu ya harus sama gitu, equal pay namanya. Nah, setelah 30 tahun merestrukturisasi keluarga, ternyata para perempuan, para ibu-ibu di Swedia ini, mereka pada tahun 2011, mereka justru ingin menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi menurut sebuah survei yang dilakukan oleh situs gaya hidup keluarga Swedia, 45% ibu mengindikasikan bahwa mereka ingin menjadi ibu rumah tangga. Jadi pemikiran tinggal di rumah penuh waktu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan anak-anak ini paling populer di antara ibu-ibu yang lebih muda berusia 18 hingga 29 tahun. Seusia kalian sekarang ya. Nah, dengan 53% menjawab bahwa mereka ingin berada di rumah. Jadi sebenarnya mereka merindukan pekerjaan domestik, gitu, ranah domestik. Next. Nah, ini sementara ketika negara-negara lainnya sudah ada yang menerapkan kesetaraan gender dan meratifikasi CEDAW. CEDAW ini maksudnya konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, terhadap wanita gitu ya. Convention of Elimination Discrimination Against of Women. Nah, Amerika Serikat sendiri menjadi salah satu negara yang belum meratifikasi CEDAW bersama ke-6 negara lainnya.
Keenam negara lainnya itu ada termasuk Iran gitu ya, itu juga belum meratifikasi CEDAW. Terus kemudian nanti di slide selanjutnya ada negara-negara selain Amerika. Nah ini mereka fokusnya ke ketahanan keluarga gitu. Jadi mereka menganggap bahwa kesetaraan gender gitu ya, atau si CEDAW ini, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari CEDAW, turunan-turunannya itu ternyata merusak ketahanan keluarga. Jadi makanya Amerika Serikat sampai saat ini siapapun presidennya, meskipun presidennya itu misalnya pro terhadap LGBT atau mengusung kesetaraan gender, tapi mereka tidak meratifikasi CEDAW. Agak kontradiksi ya sebenarnya ya, mungkin ya. Di implementasinya mungkin mereka menerapkan kesetaraan gender, tapi di kebijakannya mereka tidak meratifikasi CEDAW gitu ya. Nah, next. Ini ada alasan-alasannya kenapa Amerika Serikat belum meratifikasi CEDAW. Next. Nah, ini 10 alasan Amerika Serikat belum meratifikasi CEDAW. Ini slide ini saya ambil ketika mengikuti sekolah ilmu keluarga ya, yang diadakan Gerakan Indonesia Beradab. Nah, ini salah satunya CEDAW akan akan mengancam anak-anak gitu ya, akan merusak anak-anak, will harm children gitu ya. Terus kemudian CEDAW akan menyerang dan menghancurkan peran kesehatan laki-laki dan perempuan. Itu diantaranya. Terus kemudian CEDAW juga akan mengancam pernikahan, keluarga, dan keyakinan beragama mereka gitu. Terus kemudian CEDAW juga mempromosikan aborsi, membolehkan aborsi gitu. Terus kemudian melegalisasi prostitusi juga gitu ya. Jadi pekerja seks komersial itu dalam CEDAW itu dilindungi. Ya, jadi nggak boleh nggak dilindungi. Next. Nah ini pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Jadi Islam sudah sangat sempurna, tapi kenapa masih ada muslim atau muslimah yang membutuhkan feminisme dan menganggap feminisme adalah pahlawannya, gitu ya. Bahkan sampai mendirikan aliran baru dalam feminisme yang entah diakui atau tidak, disepakati atau tidak dalam feminisme, yaitu feminisme Islam. Nah, feminisme Islam ini ada yang mengartikan sebagai feminisme yang sudah difilter oleh Islam, gitu. Jadi feminisme mungkin berdasarkan nilai-nilai Islam gitu ya. Ada yang mengartikannya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa yang difilter oleh Islam? Mengapa harus difilter? Apa kalau difilter masih layak disebut feminisme? Nah, feminisme Islam ada sekian mazhab atau feminisme Islam ada sekian mazhab dan tokoh. Mau ambil atau adopsi yang mana gitu. Kalau tidak dari mana-mana, berarti buat yang baru. Nah, bagaimana proses pembuatan atau pengembangan mazhab baru dalam feminisme Islam? Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin ada yang diantaranya mengikuti feminisme Islam gitu ya. Jadi kita harus kritis, gitu, harus mengkritisi. Kenapa harus ada feminisme Islam gitu kan ya? Saya sendiri ketika mendengar feminisme Islam ini, saya langsung berpikir, loh, Islam kan ajarannya sudah sangat sempurna gitu. Dan Islam juga memuliakan perempuan. Kenapa ada feminisme Islam? Apakah Islam ajarannya belum sempurna gitu ya? Apakah Islam tidak memuliakan perempuan? Seperti itu. Tapi ada juga yang menjawab bukan ajaran Islam ya, tapi implementasinya seperti itu. Ada yang kayak gitu. Tapi ternyata sama aja gitu ya. Ketika misalnya ada yang mengimplementasikan feminisme Islam, ternyata mendiskreditkan ajaran Islam itu sendiri. Misalnya, saya pernah menemukan ada hadis-hadis dari ulama klasik gitu ya, entah itu Bukhari, entah itu Imam Bukhari atau Imam Ahmad gitu ya, dan ternyata
dinilai oleh feminis kita, feminis muslim, itu hadis yang misoginis. Nah, pertanyaannya, apakah para mufasir atau muhadis klasik kita meriwayatkan hadis berdasarkan pandangan laki-laki? Enggak kan? Kalau misalnya teman-teman belajar hadis lebih dalam gitu ya, tahu metodenya, metodologi meriwayatkan hadis itu seperti apa, luar biasanya, itu pasti teman-teman nggak akan menganggap bahwa ada suatu hadis itu ternyata misoginis gitu, atau membenci perempuan, atau mendiskreditkan perempuan gitu. Karena dulu waktu saya S2 di UMS, gitu ya, ini saya sekalian mau revisi juga, S1 saya bukan di UMS ya, S1 saya di Universitas Pamulang, waktu itu Fakultas Hukum. Nah, ini S2, ketika saya di UMS, di MPI, saya belajar yang namanya studi hadis, gitu. Nah, dalam studi hadis ini, dalam meriwayatkan hadis, gitu ya, para ulama kita itu nggak main-main loh, gitu. Nggak main-main ini maksudnya harus ditelusuri siapa periwayatnya, nggak boleh cacat dalam akidah, nggak boleh cacat apa namanya, mungkin ada yang nggak memberikan syarat ketat, nggak boleh cacat fisik seperti itu ya. Ada juga yang sedikit melonggarkan, boleh cacat fisik asalkan jangan cacat akidah. Cacat akidah ini misalnya dia ternyata menyekutukan Allah, itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh meriwayatkan hadis riwayatnya itu tidak diterima seperti itu. Terus kemudian dari jalur periwayatannya itu seperti apa, kayak gitu, dan lain sebagainya. Itu luar biasa gitu para ulama kita dalam meriwayatkan hadis itu, mencari, menelusuri asal muasalnya hadis itu tidak main-main. Dan apa namanya, salah besar ya kalau misalnya ada feminis ketika menilai suatu hadis itu misoginis gitu. Ya karena para ulama kita tidak menafsirkan atau meriwayatkan hadis itu bukan berdasarkan pandangan laki-laki gitu, bukan gitu ya. Sama halnya ketika apa namanya, ada mufasir klasik gitu ya, itu juga sama aja gitu. Mereka tidak menafsirkan Quran itu berdasarkan pandangan laki-laki, bukan. Jadi ada metodologinya sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman dari pendidikan agama Islam atau dari Fakultas Tarbiyah yang pernah belajar soal metodologi hadis atau metodologi apa namanya, tafsir Quran, mungkin nanti bisa apa namanya menjawab soal ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Ini saya sudah berbicara panjang kali lebar. Masya Allah ya. Semoga tidak puas. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Mbak Rifah. Masya Allah, Ustazah. Ini sampai 9:30 begitu ya, Ustazah. Iya. Alhamdulillah. Penyampaian materinya luar biasa, meskipun tadi banyak berganti link ya, Ustazah. Karena banyak kendala, jadinya tidak intensif begitu mic-nya dan pembicaraan dari Ustazah Sarah. Tapi tidak mengapa teman-teman, insya Allah kami akan melanjutkan forum diskusi dengan Ustazah Sarah Larasati Mantofani. Jadi kepada para peserta kajian Majelis Ulil Albab, barang siapa yang memiliki pertanyaan, silahkan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian bisa langsung bertanya kepada Ustazah Sarah Larasati, atau mengangkat tangan dulu. Oh, ini sudah ada yang mengangkat tangan, Ustazah. Masya Allah. Ini sebenarnya sudah pesan ini kayaknya. Oh gitu. Udah pesan, Masya Allah. Luar biasa, monggo. Ini ada Kak Devi Wulantika. Iya. Monggo Kak, silahkan. Ya, terima kasih moderator. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Kak. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustazah Sarah. Jadi Ustazah, saya pelatihan ini benar-benar tertarik dengan salah satu artikel yang ditulis oleh Mbak Estidiah Imaniar. Kebetulan beliau mempost artikelnya itu di website voxpop.id, mungkin teman-teman juga tahu, dengan judul pengalaman berhubungan dengan ukti anti feminisme. Nah,
artikel tersebut singkatnya menjelaskan tentang eh, pertentangan antara kaum feminis sama anti feminis seperti itu. Nah, tapi yang saya highlight di sini adalah di akhir paragraf. Mungkin saya bacakan saja ya, mungkin nah, teman-teman mungkin Ya. ada yang belum tahu. Jadi sangat menarik sekali. Beliau menulis, faktanya perbedaan pendekatan itu justru membuat kita di sini maksudnya feminis sama anti feminis, membuat kita lebih sering bertengkar perihal perjuangan siapa yang lebih mulia atau lebih kuat. Kita menjadi lebih lelah dan tidak fokus pada cita-cita bersama, meruat dan merawat kehidupan yang ramah manusia sebagai apapun dia diciptakan. Sementara di luar sana, orang-orang tertawa menyimak pertikaian kita sambil melempar candaan lama yang begitu kuat perihal perempuan, yakni because they kill each other. Nah, saya kira ini menarik sekali Ustazah karena Mbak Esti ini memberi sudut pandang baru bahwasanya sebenarnya kita itu bisa loh berkolaborasi dengan teman-teman feminis. Nah, namun yang saya bingungkan di sini adalah di bagian mana kita bisa berkolaborasi dengan feminis atau setidaknya irisan di bagian mana kita bisa berkolaborasi dengan feminis. Seperti itu Ustazah pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mau langsung dijawab atau ke pertanyaan berikutnya, Mbak Rifah? Monggo langsung dijawab saja, Ustaz. Oh gitu, langsung dijawab. Baik. Ya, saya juga termasuk yang sudah baca tulisannya Esti ya, Esti Diah Imaniar. Jadi sekarang Esti ini selain sudah menamatkan pendidikannya di PKU Gontor ya, alhamdulillah. Esti juga sekarang bergabung di The Center for Gender Studies atau CGS. Ya. Salah satu organisasi yang pernah saya dirikan bersama teman-teman lainnya gitu, bersama rekan-rekan lainnya. Termasuk guru feminisme, guru yang mengajarkan saya soal feminisme juga gitu ya, dan filsafat. Mbak Dr. Dewi Dinar Kania. Dinar Dewi Kania, kok terbalik. Jadi Mbak Devi Wulantika, memang sebenarnya kita bisa kolaborasi dengan feminisme sebenarnya gitu ya. Dan kalau dari pihak dari pihak yang anti feminisme sendiri, ini kan beda-beda ya, nggak bisa digeneralisir ya, dan nggak bisa disamakan bahwa semua yang anti feminisme itu enggan untuk bekerja sama gitu, enggan untuk berkolaborasi gitu. Nggak seperti itu gitu. Itu kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Sebenarnya ketika RUU penghapusan kekerasan seksual ini muncul gitu ya, kita sudah mencoba gitu untuk diskusi dengan dari pihak feminis gitu ya, dari pihak misalnya Komnas Perempuan gitu ya, sudah gitu ya, sudah ada diskusi gitu ya. Dan waktu itu kalau nggak salah di DPR ketemunya terus tapi ya begitu gitu. Bagaimana kita mau berkolaborasi kalau ternyata kita kenyataannya secara faktanya di lapangan pandangan kita tuh nggak bisa bertemu gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi secara pandangan ini aja, secara misalnya konsep dari kekerasan seksual itu aja udah berbeda gitu ya. Terus kemudian apalagi di naskah akademiknya RUU PKS ini sendiri ketika saya baca, ternyata ada salah satu organisasi LGBT di dalamnya gitu. Bukan LGBT sih, organisasi LGB ya. LBT. Enggak, dia bukan gay. Lesbian, bisexual, transgender gitu ya. Ada organisasi LGBT di dalamnya. Saya nggak tahu apakah di naskah akademik yang sekarang itu masih dicantumkan nama organisasinya, karena saya mendapatkan naskah akademiknya itu yang naskah akademik versi pertama gitu ya. Saya nggak tahu ada berapa versi gitu, apakah sama dengan yang di DPR, cuman memang kalau yang
naskah akademik yang saya pegang itu lengkap gitu. Lengkap maksudnya ada tanggal-tanggal di mana kapan mereka merumuskan gitu ya, mengagendakan organisasi-organisasi mana yang terlibat dan dimintakan untuk suaranya gitu ya. Dan ternyata memang ya itu gitu, lagi-lagi kita nggak bisa bertemu untuk soal LGBT inilah. Kita bukannya ya itu sekali lagi kita bukannya nggak mau kolaborasi gitu ya, tapi ya memang pandangan kita nggak bertemu, nggak bisa ketemu. Ya intinya ada dalam bentrok, bukan pandangan ya, tapi entah itu dari frameworknya juga beda gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi gitu Mbak Devi. Jadi kita udah berusaha nih ya, kita udah ngajak diskusi gitu, tapi mereka tetap kekeh gitu ya. Dan kemudian malah menuduh kita balik, kita nggak mau diajak diskusi, kita nggak mau diajak kolaborasi gitu ya. Jadi semacam itu gitu. Itu yang kenyataan mungkin yang teman-teman tidak tahu ya, kalau di lapangannya itu seperti itu gitu. Jadi makanya saya cerita di sini sekalian. Ada lagi? Baik, Insya Allah. Apakah ada feedback dari Kak Devi? Sudah Kak Moderator, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah jawabannya luar biasa sekali ternyata. Ada udang di balik batu begitu ya Ustazah. Ya baik. Mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dulu dari forum Q&A semua ya Ustazah. Ini dari Kak Heru pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini Ustazah. Saya pernah membaca buku yang berjudul Lalita 51 Cerita Perempuan Hebat Indonesia yang telah dirilis sekitar akhir tahun 2019 silam. Buku tersebut berisikan tentang profil singkat dari beberapa tokoh wanita seperti Maudy Ayunda, Hasfin Fawati, Najwa Shihab, dan Ibu Susi Pujiastuti. Lantas, apakah buku seperti itu bisa dikatakan berpihak pada feminisme atau hanya sebatas emansipasi saja? Sudah. Pertanyaannya seperti itu. Yang pertama, kalau ditanya soal buku Lalita ya, saya harus baca dulu bukunya gitu. Karena saya nggak mungkin dong menjudge sesuatu tapi ternyata saya nggak baca bukunya gitu kan. Bisa-bisa nanti saya malah dituduh, nggak baca bukunya gitu, ngapain gitu kan ya. Jadi jawaban ini hanya bisa dijawab kalau saya baca bukunya. Nah, sementara saya nggak baca bukunya. Gitu. Jadi saya harus baca bukunya dulu nih Mas Heru, sebelum saya bisa menyimpulkan apakah itu memang karena feminisme atau bukan. Gitu. Tapi kayaknya sih saya pernah mendengar itu sih, pernah mendengar gitu selintas. Cuman pernah mendengar atau pernah melihat juga kalau nggak salah di toko buku ya. Gitu. Cuman ya hanya sepintas lalu gitu aja, maksudnya saya belum tertarik untuk membelinya gitu. Intinya gitu. Jadi begitu Mas Heru ya. Saya harus baca dulu bukunya, baru nanti saya bisa menyimpulkan apakah memang itu feminisme atau bukan. Gitu. Baik, Masya Allah. Simple ya. Simple jawabannya. Iya. Mungkin Mas Heru masih ada di forum ini, bisa memberikan feedback kepada kami atau pertanyaan lagi kepada Ustazah Sarah. Apakah masih ada di forum? Oh, oke. Udah keluar Allah ya? nanti belum. Oh, belum ada. Siap. Mungkin nanti bisa diulas ya Ustazah, di-up di Instagram Ustazah Sarah, nanti bisa dipublish ke teman-teman yang berada di kajian Majelis Ulil Albab. Kalau Ustazah Sarah sudah membaca dan memberikan testimoni dari buku tersebut. Gitu ya Ustazah? Ya, siap. Karena kadang saya juga suka ditanyain gini, Mbak Sarah, gimana pandangan Mbak
tentang pandangan A gitu ya. Sementara saya nggak tahu nih pandangan A nih apa nih gitu kan ya. Saya belum baca linknya nih seperti apa nih gitu kan ya. Jadi ya ketika saya ingin menilai atau menafsirkan sesuatu, menginterpretasikan sesuatu gitu kan, saya harus baca dulu gitu kan ya. Baca dulu, terus kemudian ini maksudnya apa gitu. Saya cerna dulu, saya pahami dulu gitu kan ya. Baru nanti setelahnya saya bisa memberikan pendapat gitu. Ya, sama kan ya kayak kalian juga kan ya. Kan nggak mungkin memberikan suatu pendapat tanpa kita nggak tahu, kita baca bukunya gitu. Tahu-tahu kita nggak baca bukunya terus kita memberikan pendapat, ih so tahu banget gitu kan ya. Jadi seperti itu. Oh iya, sebelumnya saya minta izin nih Mbak Ifah. Ini kan baterai saya lowbat gitu. Saya izin untuk off-kan kamera boleh? Oh, boleh saja. Jadi saya off-kan kamera ya. Saya izin juga ke peserta ya. Jadi dimatiin kameranya ya. Gitu. Kalau tapi suaranya diskusi bisa lanjut ya, Zaza? Bisa lanjut. Ini jadi nanti saya sambil ngecas gitu maksudnya. Oh, ya nggak apa-apa. Iya. Karena chargerannya agak jauh nih dari jangkauan. Iya. Jadi nanti tetap saya on-kan mic-nya, cuman saya matikan kameranya gitu ya. Baik, Ustazah. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi melalui forum Meet? Silahkan mengangkat tangan dan mengaktifkan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ustazah Sarah Larasati Mantofik. Monggo, silahkan. Apa masih ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman, tidak apa-apa. Tidak usah malu. Ini sepertinya teman-teman malu saja. Oh gitu. Oh, ini ada siapa ini? Kak Zahin. Kak Zahin Nadifah. Monggo Kak Zahin, silahkan bertanya kepada Ustazah. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Ya. Ini Ustazah, saya mau suaranya ini Ustazah. Apa tuh? Mikrofonnya jenengan. Oh, kenapa mikrofon saya? Suaranya mantul. Oh, suaranya mantul. Siap. Dimatikan dulu ya. Gini. Jadi sebenarnya saya juga masih belum banyak mengetahui mengenai feminisme, terus trennya seperti di Indonesia dan lain sebagainya. Cuma akhir-akhir ini mungkin lagi ramai seperti itu dan cukup menarik perhatian saya gitu. Saya pernah ikut diskusi dari salah satu organisasi seperti itu, membahas mengenai feminisme, tapi di sini organisasi ini kontra. Kemudian membahas mengenai di feminisme sendiri itu kan banyak cabangnya, ada yang feminis A, B, C dan bla 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 gitu. Sampai di Indonesia atau mungkin di Indonesia atau dari mana saya nggak tahu, muncullah feminisme Islam seperti itu. Terus di diskusi di sana disebutkan bahwasanya sebenarnya feminisme ini tuh tidak cocok loh sama masyarakat Indonesia, tapi akhirnya dipaksakan, terus akhirnya comot dari feminisme A, B, C dan lain sebagainya seperti itu. Dan padahal banyak yang bertentangan sendiri gitu dari feminisme, jenis-jenis feminisme itu. Terus menurut Ustazah, untuk kedepannya ini, khususnya di Indonesia, untuk tren mengenai feminisme ini apakah kedepannya akan semakin banyak orang yang mengikuti atau justru seperti Ustazah katakan tadi bahwasanya bisa jadi dari maraknya tren ini bisa menyadarkan teman-teman kita, khususnya teman-teman muslim dan muslimah untuk lebih care atau lebih mempelajari lagi bagaimana sudut pandang itu dari Islam seperti itu. Terus kemudian mungkin dari Ustazah bisa menyampaikan semacam pesan atau sebagai Ustazah yang lebih paham mengenai materi ini, kemudian Ustazah juga lebih senior dari kita, mungkin bisa menasihati kita sebagai anak-anak muda seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Iya, bisa saya jawab sekarang? Ya, Ustazah, tafadhol. Ya, maksudnya sudah bisa saya jawab sekarang ya? Ya, baik. Jadi begini Mbak
Mbak siapa tadi namanya? Nadifa ya? Zahin, Mbak Zahin. Ya, Mbak Zahin ya, benar ya? Mbak Zahin. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Zahin. Eh, jadi kita tuh di Indonesia itu menghadapi banyak sekali tantangan. Jadi bukan hanya tantangan feminisme aja. Yang pertama itu tantangan soal literasi. Soal literasi pertama, masyarakat kita masih banyak yang males baca, gitu ya. Males baca, jadi mungkin hanya tertarik baca judulnya gitu ya, atau mungkin hanya tertarik baca slide di konten tapi nggak mau baca captionnya gitu misalnya ya. Jadi seperti itu. Nah itu tantangan kita yang pertama itu. Dan kebanyakan kalau yang saya amati sekarang ini trennya malah mereka anak-anak muda sekarang ya, yang terutama para muslimah, itu justru mereka lebih suka mengikuti muslimah-muslimah yang apa ya, semacam bukan muslimah yang kekinian juga sih, tapi bukan cuman kekinian tapi juga semacam mungkin menurut mereka itu adalah open minded gitu ya, dianggapnya sebagai open minded, lebih terbuka pemikirannya gitu, atau nggak konservatif lah, dibilangnya nggak konservatif. Saya juga pernah sih mengalami di fase seperti itu. Kalau teman saya bilang itu namanya genit intelektual. Jadi ada fasenya, jadi sebenarnya ada fasenya juga ketika kita berada di fase yang genit intelektual. Genit intelektual ini maksudnya kita tuh silau gitu ya ketika melihat feminisme gitu. Wih, keren gitu kan ya. Ketika ada influencer yang ngebawa isu feminisme, wih, kita harus ikutan gitu ya. Jadi semacam kita tuh jadi terbawa arus gitu. Nggak jelas nih kemana nih arahnya nih gitu. Terus kemudian kita bukan hanya sekedar ikut-ikutan aja, tapi juga kita menganggap bahwa misalnya feminisme ini adalah gerakan intelek gitu ya, seperti itu misalnya Mbak Zahin. Jadi yang saya lihat trennya seperti itu, dan itu tantangan buat kita sekarang. Selain tantangan soal literasi, nah ini bagaimana nanti apa namanya anak-anak muda, anak-anak muslimah, terutama IMM nih ya. Saya juga sekarang lagi mencoba mendorong apa namanya di IMM BSKM sendiri gitu, bagaimana supaya membawa wacana baru gitu ya. Wacana baru ini apa? Kayak misalnya kemarin alhamdulillah di IMM BSKM ketika ada Hari Perempuan Internasional itu mereka memberikan wacana, jadi apa ya? mengunggah konten dari tulisannya Nurul gitu ya, Nurul Mustahidah dari majalah Tablik gitu. Itu feminisme dalam pandangan Muhammadiyah. Tapi kalau di IMM BSKM waktu itu kontennya perempuan dalam pandangan Muhammadiyah gitu ya. Jadi dibawa arah kontennya itu misalnya perempuan itu ya seperti ini fitrahnya kayak gitu. Terus kodratnya seperti ini kayak gitu. Jadi jangan sampai apa namanya menyalahi fitrahnya sebagai perempuan kayak gitu ya. Ya intinya seperti itulah gitu. Tapi nggak bisa langsung apa semudah membalikan telapak tangan gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jadi kayak gitu. Dan apa namanya saya lihat memang isu feminisme di IMM ini memang cukup kuat gitu ya. Saya perhatikan gitu, sangat kuat. Dan apa namanya memang belum lama ini juga saya memang sempat mengkritik gitu. Sempat mengkritik salah satu acara IMM gitu ya waktu itu. Bulan Februari ya kalau nggak salah. Itu acara Diksuswati kalau nggak salah ya kok. Diksuswati tentang feminisme Islam. Nah, di situ ketika saya mengkritik itu terjadi tuh diskusi di bawah gitu ya.
Dan apa namanya, saya sempat disangka kalau saya ngajak debat, enggak gitu, saya nggak mau ngajak debat juga gitu, tujuan saya nggak mau ngajak debat gitu. Dan apa namanya, ya akhirnya saya meluruskan bahwa feminisme Islam itu tidak sama dengan ekonomi Islam gitu kan ya, tidak sama dengan ekonomi Islam. Maksudnya feminisme itu tidak bisa diislamisasi kalau menurut saya gitu. Jadi tidak sama prosesnya dengan islamisasi. Saya bingung mau diislamisasi dari segi apanya gitu kan ya. Sedangkan kalau islamisasi itu kan konsepnya dari pemikiran seseorang gitu. Nah, kalau misalnya si pemikiran seseorang ini udah liberal terus kemudian diislamisasikan, ya jadi hilang dong liberalnya gitu kan. Ya sama aja dengan feminisme gitu ya. Ketika pemikiran seseorang itu diislamisasikan, feminis gitu, ya udah berarti dia bukan feminisme lagi gitu, udah Islam gitu kan. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada yang mengartikan feminisme Islam itu adalah feminisme yang difilter oleh Islam atau nilai-nilai Islam gitu, saya dan ada beberapa teman di Muhammadiyah juga itu mempertanyakan gitu, konsepnya sendiri seperti apa, bangunannya sendiri seperti apa gitu ya. Karena sebuah teori itu kan harus ada bangunannya gitu ya, ada konstruksinya gitu. Ini yang saya pelajari ketika waktu tesis dulu gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya ngajutin S2 atau S3 nanti ngalamin deh tuh yang namanya mengkonstruksi teori ya. Dan itu nggak mudah loh mengkonstruksi teori itu loh. Saya sampai aduh apa sama dosen pembimbing di UMS ini sampai wah luar biasa pokoknya. Masya Allah. Perjuangannya. Jadi nggak mudah mengkonstruksi suatu teori itu. Jadi jangan salah gitu. Jangan kira mengkonstruksi suatu teori itu tuh mudah gitu. Itu tuh butuh waktu berbulan-bulan atau mungkin bisa juga butuh waktu bertahun-tahun ya. Jadi seperti itu, Mbak Zahin. Mbak Zahin masih ada kah? Atau sudah Masih. keluar karena ada sinyal? Oh, udah ya. Masih. Ya. Jadi nanti trennya ini balik lagi ke soal tren. Mbak Zahin tadi kan tantangannya kan kita saya udah sebutkan ya. Nah, kalau trennya sekarang itu lebih ke arah pemenuhan hak LGBT gitu. Jadi teman-teman feminisme ini sekarang lagi masih memperjuangkan untuk memenuhi hak-hak LGBT. Makanya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ketika menyampaikan materi, ya feminisme atau kesetaraan gender itu ya tidak bisa lepas dari kesetaraan LGBT gitu. Jadi seperti itu. Ya mereka nggak membicarakan soal pernikahan sama jenis gitu ya. Kalau kata salah satu aktivis LGBT yang pernah saya baca di statusnya atau di berita gitu, itu masih jauh lah kalau kita menuntut perkawinan sama jenis gitu lah ya di Indonesia. Tapi setidaknya pemenuhan hak-hak LGBT dulu gitu. Misalnya mereka tidak didiskriminasi ketika bekerja gitu. Mereka tetap bisa jadi gay walaupun bekerja di mana aja, apapun pekerjaannya, apapun profesinya kayak gitu. Ya misalnya boleh juga bahkan kalau misalnya yang paling parah ya, mereka tetap boleh jadi gay walaupun mereka itu bekerja sebagai misalnya dosen agama gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Zahin trennya kalau sekarang. Jadi pemenuhan hak-hak LGBT gitu. Kalau dari feminisme sendiri. Semoga bisa menjawab dan semoga tidak puas. Terima kasih, Ustazah. Gimana Mbak Zahin? Ada feedback mungkin dari Mbak Zahin? Oke, terima kasih Ustazah Asa atas penjelasannya. Mungkin masih banyak PR lagi buat saya dan teman-teman semua buat mempersiapkan hal-hal buruk yang bisa jadi terjadi gitu. Ya kita sebagai umat Islam mana mau gitu kan Indonesia dipenuhi dengan orang feminisme, orang yang LGBT dan lain sebagainya. Jadi ini semua bisa jadi PR kita bersama gitu. Begitu nggih Ustazah.
Siap. Terima kasih Mbak Zahi. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustazah. Ada lagi Mbak Rifah? Masya Allah, ini karena waktunya sudah hampir jam 10 ya Ustazah. Jadi kita akhiri dulu sesi diskusi pada malam hari ini, pada kajian malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, mungkin Ustazah Sarah dapat memberikan closing statement kepada kami, kepada para peserta kajian Majelis Ulil Albab ini. Monggo Ustazah. Apa suara saya terdengar Ustazah? Ustazah Sarah, mic-nya masih mute. Oh iya, astagfirullah. Iya. Ya, soalnya tadi mic-nya di-mute soalnya. Di-mute panitia. Iya, saya juga nggak tahu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi closing statement-nya itu saya cuma pengen ngambil kesimpulan aja. Jadi emansipasi itu berbeda dengan kesetaraan gender yang digaungkan saat ini gitu ya. Jika emansipasi hanya meminta persamaan hak-hak perempuan, namun kesetaraan gender juga menuntut kesetaraan hak-hak LGBT. Jadi berkembang lebih luas nih teman-teman sekarang. Tuntutannya ya, tuntutan dari feminis ya, bukan hanya tuntutan hak-hak perempuan lagi, tapi juga tuntutan untuk memenuhi hak-hak LGBT. Bahkan bukan LGBT aja sekarang, queer, interseksual, aseksual, demiseksual, panseksual, dan seksual-seksual lainnya tuh. Jadi LGBT++ ya, bukan LGBT aja. Nah, terus kemudian Islam memang mengenal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada kesetaraan gender dalam Islam. Gitu. Ya karena itu tadi, gender itu ya terkait dengan LGBT, gitu ya. Nah, terus kemudian kesempurnaan ajaran Islam seharusnya tidak membuat seorang muslim atau muslimah membutuhkan feminisme. Nah, terus kemudian kalaupun misalnya ada dari implementasi ajaran Islam yang salah atau keliru ya, kita perbaiki gitu. Tapi bukan diperbaiki dengan cara feminisme gitu ya. Kan ada tuh seorang feminis muslim yang dia meyakini feminisme Islam karena dia bilang katanya implementasi ajarannya gitu ya. Implementasi dari ajaran Islam itu sendiri gitu. Dari orang-orang muslimnya ya kita perbaiki ya, kita kita luruskan dengan cara Islam juga gitu, bukan dengan cara feminisme gitu. Nah, terus kemudian feminisme ini juga lahir dari rahim peradaban barat yang sekuler dan liberal. Jadi ada konsekuensi teologis, konsekuensi psikologis, dan konsekuensi sosiologis gitu. Ketika misalnya kita menerima kata gender gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti yang saya sampaikan di di konten Instagram terbaru saya, itu juga terinspirasi dari kajian kita malam ini. Jadi seperti itu. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.